Ya, kita mulai aja ya. Ya. Gak apa-apa, ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya hari ini ya. Ya. Kita akan mereview materi yang kemarin tentang tugasnya mereview ya. Kemarin udah dapat PDF-nya? Oh, belum dapat PDF-nya. Ini ada cerpen. Ibu bacakan aja ya cerpennya. Nanti kalian bisa review secara lisan. Tapi ini dulu dokumen yang oh, kemarin karena sinyalnya ya. Iya, Bu. Iya ya, sinyalnya ya kemarin tuh ya. Bentar ya. Nah, ini. Kita ulang lagi aja ya tentang plot cerita. Apa itu plot cerita? Plot atau alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, sebab akibat, dan membentuk struktur sebuah cerita, baik dalam novel, sandiwara, maupun film. Plot memastikan cerita memiliki awal, tengah, dan akhir yang jelas, serta membuat cerita menjadi logis dan mudah dipahami oleh pembaca atau penonton. Apa fungsi plot? Menghubungkan peristiwa, memberikan urutan kejadian. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan atau nggak kedengeran, bilang aja ya. Ya. Kemudian menciptakan konflik. Konflik itu sebuah permasalahan, persoalan. Yang terakhir adalah mengembangkan tema cerita. Itu plotnya. Ada 3 jenis plot. 1, plot maju. Cerita bergerak secara kronologis dari awal hingga akhir dengan konflik yang berkembang menuju klimaks. Yang kedua, plot mundur. Cerita dimulai dari akhir dan kembali ke masa lalu untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kondisi saat itu. Yang ketiga adalah plot campuran, gabungan antara alur maju dan mundur, di mana penulis melompat-lompat antara masa lalu dan masa kini. Jadi plot maju itu plot yang menceritakan tentang suatu cerita yang maju ke depan, masa depan. Jadi mulai saat ini sampai hari-hari berikutnya sampai masa depan. Kalau plot mundur itu adalah cerita menceritakan tentang masa lalu. Jadi mulai dari hari ini misalkan kemarinnya lagi sampai misalkan beberapa minggu, beberapa bulan, dan beberapa tahun yang lalu. Itu plot mundur. Plot campuran adalah plot yang maju dan mundur. Jadi ceritanya tentang hari ini, tiba-tiba ke masa depan, dari masa depan menceritakan lagi tentang masa lalu, maju lagi ke masa sekarang, maju lagi ke masa lalu, masa yang akan datang gitu ya. Kalau itu plot campuran atau plot maju mundur. Plot ada dua penerapan plot. Yang pertama adalah plot yang secara sengaja mengubah arah cerita dengan cara yang tak terduga, membuat pembaca terkejut. Jadi kalau plot twist itu si A dan B karakternya berhubungan dengan, tiba-tiba ada hubungan dengan C gitu. Dari C ternyata plot twistnya adalah ternyata berhubungan dengan A karakternya itu. Jadi sangat lalu lintas kalau untuk karakter di plot twist. Yang berikutnya adalah grafik plot. Visualisasi bentuk plot biasanya seperti segitiga yang menunjukkan naik turunnya ketegangan dalam cerita. Misalkan kalau grafik plot itu misalkan sekarang lagi bahagia, tiba-tiba jadi sedih, tiba-tiba bahagia lagi gitu.
kalau untuk grafik plot. Berikutnya adalah kita bercerita. Kita dari cerita pendek nanti Ibu akan menjelaskan tentang review cerita. Apa itu review cerita pendek? Oh, Jatisari sudah hadir ya. Review cerita pendek adalah sebuah teks yang berisi ulasan mengenai sebuah cerpen. Teks ini berisi analisis terhadap berbagai aspek cerita, seperti alur, karakter, tema, gaya bahasa, dan pesan moral, serta memberikan pendapat pribadi tentang cerpen tersebut. Nah, apa saja reviewnya? Yang pertama adalah identitas cerpen atau cerita atau novel. Yang pertama harus ada judul. Judul cerpen atau ceritanya apa? Penulisnya siapa? Penerbitnya apa dan tahun terbit. Itu kalau penerbit dan tahun terbit itu biasanya ada di novel ya. Kalau cerpen hanya judul dan penulis biasanya begitu. Yang berikutnya adalah sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang latar. Latar itu tempat di mana cerita itu, karakter, dan peristiwa. Yang berikutnya adalah analisis. Analisis alurnya gimana yang tadi Ibu jelaskan alias plot ya. Apakah maju atau mundur atau plot maju mundur gitu. Karakternya apa? Misalkan antagonis atau ya misalkan si pemeran ini orangnya yang baik hati, yang B yang tidak baik hati misalkan. Gitu. Temanya apa? Misalkan tentang sosial atau tentang budaya, tentang apa gitu ya. Dan gaya bahasanya. Gaya bahasa ada yang formal dan gaya bahasa santai. Yang berikutnya adalah opini pribadi. Oke. Tuh. Dapat dipahami apa yang Ibu jelaskan atau terlalu cepat? Nanti kan dibagiin ya. PDF-nya bisa dibaca-baca di rumah. Ini ada cerpen. Ibu akan baca. Nanti sambil bisa dilihat ya cerpennya. Tapi sambil dibaca juga. Kelihatan nggak? Kurang gede ya? Kurang Kurang besar. ya? Nih, kita gedein dulu. Udah ya, gede. Nah, ini adalah cerpen yang berjudul Hutan Merah. Karya Fauzia A. Matahari bersinar terik di Lampung. Sinarnya terhalang rimbunnya pepohonan. Sehingga hanya menyisakan berkas tipis. Burung-burung berkicau seolah sedang menyanyikan lagu untuk alam. Bunyi riak jernih sungai beradu dengan batu kali, berpadu dengan sahutan dari beberapa penghuni hutan yang lainnya. Ya, inilah tempat tinggal Bora, si anak gajah Lampung yang sekarang tengah asyik bermain bersama teman-temannya di sebuah sungai. Ketika Bora menyemprotkan air ke arah Dodo, anak gajah lainnya, dengan belalainya, ia pun memekik nyaring. Sampai akhirnya kegembiraan mereka terpecah oleh bunyi bising dari sebelah utara hutan. Bunyi bising itu bercampur dengan deru sesuatu yang sama sekali tidak Bora kenal. Hei, lihat itu! Semua serentak menghentikan kegiatan mereka dan menengok ke langit yang ditunjuk Dodo. Asap hitam tebal yang membumbung tinggi dari sana. Asap itu semakin tebal dan terus menebal. Itu merupakan fenomena aneh yang baru pertama kali mereka saksikan. Selama ini yang mereka tahu, langit selalu berwarna biru cerah dan awan putih berarakan.
Keheningan hutan itu kemudian pecah saat Theo tiba-tiba saja datang sambil memekik nyaring. Hutan terbakar! Hutan terbakar! Semua ikut memekik ketakutan. Hutan terbakar. Tempat tinggal mereka terbakar. Bora, apa yang kau lakukan? Cepat pergi! Pipin berteriak sambil menarik belalai Bora dengan belalainya. Suasana hutan yang tadinya damai tentram seketika menjadi neraka bagi semua hewan. Asap hitam pekat yang mulai menyelimuti seluruh hutan ini. Suhu udara mulai panas, membuat para hewan makin berteriak nyari. Bora panik bukan main, sambil mengikuti langkah Pipin. Matanya bergerak ke sana kemari mencari sosok ibunya. Pipin, di mana ibuku? Tanya Bora. Ibumu. Pipin tidak bisa menjawab karena sama-sama tidak tahu di mana ibu Bora berada. Aku harus kembali ke sarang. Bora melepaskan belalainya dari belalai Pipin, lalu berbalik untuk kembali ke sarangnya. Namun, sebelum Bora melancarkan niatnya itu, Pipin sudah menarik kembali belalainya. Ibumu pasti sudah berada di depan, bersama gajah dewasa lainnya. Ya. Bora menghiraukan ucapan Pipin. Lalu kembali meloloskan belalainya dan berlari sekuat mungkin menuju sarangnya. Bora! Pipin berteriak di belakang. Bora sampai di dekat sarangnya berada dengan nafas terengah. Ia langsung membelalakan mata begitu melihat sosok ibunya sedang bersusah payah keluar dari sarang. Api sudah menjalar di setiap pohon di dekat sarangnya itu. Ibu! Teriak Bora sekuat tenaga. Sedang apa kamu? Cepat pergi dari sini. Teriak ibu Bora sambil menggerakkan belalainya, menyuruh Bora menjauh dari tempat ini. Tidak, aku tidak mau, balas Bora keras kepala. Kenapa ibunya masih bisa berkata seperti itu, padahal jelas-jelas ia dalam keadaan terjebak api? Cepat Bora, pergi. Cepat pergi Bora. Bora, ayo pergi. Tiba-tiba saja Pipin datang ke tempatnya dan langsung menarik belalai Bora. Tidak mau. Bora menyentak belalai Pipin keras. Ibu, aku akan menyelamatkanmu. Jangan Bora, bentak Pipin. Krak, brak. Ibu, ibu. Bora terus meraung memanggil ibunya. Pohon yang sedang terbakar itu jatuh dan kemudian menimpa tubuh payah ibu Bora. Ayo Bora, kita harus pergi. Lirih Pipin sambil menarik Bora. Sekali lagi, Bora menoleh ke belakang saat dirinya sudah cukup jauh dari sarang. Tidak ada lagi hutan hijau dengan tumbuhan rindang di sekitarnya. Hutan hijau yang selalu ia kagumi sudah berubah menjadi hutan merah yang sangat panas. Itu ya cerpen yang sudah Ibu bacakan. Jadi kita review cerpen tadi. Apakah reviewnya? Apa saja yang direview? Tadi apa nomor 1? Loading. Maaf ya loading. Kita review apa saja. 1. Nggak muncul ya. Udah sih.
Satu, identitas. Tadi ya, identitas. Oh, bentar. Salah. Kita pakai pulpen aja. Satu, identitas. Tulisannya licin banget. Satu, ada identitas cerita. Apa saja itu identitas cerita? Judulnya apa tadi? Hutan merah. Ya, tadi ada judulnya adalah Hutan Merah. Kita review. Yang berikutnya adalah kedua adalah penulisnya siapa tadi? Ada yang ingat? Fauzi ya tadi. Fauzi penulisnya. Penulisnya Fauzi. Fauzi kalau nggak salah ya itu ya. Fauzi. Bona mah itu ya kayak majalah, masalah bobo ya. Bona. Nah, yang direview itu adalah identitas. Karena tadi tidak ada penerbit dan tahun terbit, jadi kita abaikan. Itu biasanya di novel. Identitasnya adalah tadi judulnya adalah Hutan Merah. Penulisnya Fauzi. Yang berikutnya. Sinopsis. Sinopsisnya apa? Ada yang bisa ceritain nggak tentang apa sih gajah yang tadi? Tadi termasuk cerita fabel. Dua adalah sinopsis. Sinopsis. Tadi itu seekor gajah. Ada yang cerita? Ada yang mau cerita nggak? Sinopsisnya apa? Singkatannya. Di manakah tempatnya? Tadi di Lampung. Di Lampung ya? Tempatnya di Lampung. Latarnya? Hutan. Ya, Lampung hutan. Hutan. Karakternya tadi ada siapa? Ada Ada gajah. Ada gajah. Gajahnya tadi ada berapa orang ya? Si Bora. Tiga ya. Pipin dan Ibu Bora. 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 Pipin. Tadi Pipin ya. Temannya. Dan Ibu Bora. Ibu Bora. Bora. Bukan Boru ya. Terus peristiwanya apa sih tadi? Peristiwa yang di Lampungnya itu? Kebakaran. Peristiwa yang muncul. Peristiwa kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Nah, dari apa? Dari latar yang hutan Lampung, karakternya Gajah, Bora, Pipin, dan Ibu Bora ini, dengan peristiwa kebakaran, kalian singkat cerita. Ceritanya disingkat. Seekor gajah yang tinggal di hutan Lampung ditemani oleh seorang teman yang bernama Pipin. Hutan itu sangat damai, hijau, dan sejuk. Namun tiba-tiba asap mengepul dan hutan menjadi
panas terbakar. Saat itu Ibu Bora terjebak dalam kebakaran. Bora berusaha menyelamatkan ibunya namun tidak berhasil. Itu bisa jadi sinopsis ya, disimpulkan ceritanya. Cerita ini tuh apa? Jadi selain kita baca, kita menulis, tapi kita juga bisa membuat sinopsis. Kalau ada yang suka baca novel kan suka ada di belakang, halaman paling belakang ya. Itu suka ada blurb atau sinopsis. Kalau di belakangnya itu ada halaman belakang yang covernya ya. Nah itu blurb. Blurb atau bisa jadi sinopsis cerita yang isi buku itu tentang apa gitu ya. Terus nanti dianalisa alurnya apa tadi. Berikutnya adalah analisa. Tadi sudah jelas ya sinopsis itu apa? Iya, sinopsis itu apa? Kesimpulan atau ringkasan cerita. Analisanya apa? 1. Alurnya termasuk alur apa tadi? Maju, mundur atau campuran? Maju. Alur maju. Berikutnya karakternya. Tadi ya ada berapa? Ada 3 orang karakternya. Ada orang jahat gak di situ? Tidak ada ya? Baik-baik semua ya. Berarti gajahnya bukan orang ya, tapi gajahnya adalah gajah yang baik, binatang yang baik. Hewan yang baik ya. Berikutnya adalah tema. Temanya kira-kira tentang apa ya? Di hutan tentang apa? Kebakaran hutan. Kalian pernah mendengar berita tentang kebakaran hutan di televisi? Ya. Kira-kira temanya apa ya itu? Tentang apa ya? Kehutanan ya, tentang hutan. Panas. Yang berikutnya adalah analisis. Gaya bahasanya termasuk apa gaya bahasanya yang tadi? Sederhana ya gaya bahasanya ya. Gaya bahasa bebas. Ini analisisnya. Alurnya maju, karakternya ya mereka gajah yang baik. Tapi siapa yang melakukan kebakaran hutan? Manusia. Itu tidak tahu ya, tidak diceritakan. Tapi siapakah yang membakar hutan? Itu jadi pertanyaan. Temanya tadi hutan, gaya bahasanya adalah bebas. Balik lagi ke sekarang berikutnya adalah opini pribadi atau pendapat. Menurut kalian, pendapatnya apa dari cerita ini? Apa pesan moral dari cerita ini? Ada yang bisa ngacung? Sok, siapa? Siapa yang mau ngacung? Tentang cerita pendek yang tadi. Yang mau ngacung? Gak ada Bu. Atau enggak ada atuh, harus ada. Iya. Dari Marga Mulia, siapa? Dita ya? Dita hadir? Ada hadir Dita?
Gak ada. Nggak ada. Siapa yang hadir dari Marga Mulia aja sok. Mau Ebi. Febi, Febi Selfie, langsung Bu. selfie. Ayo atuh cepetan. Ih, opininya apa? Pendapatnya apa? Kenapa? Ayo, ada yang mau jawab? Dari atau Jatisari, ada yang mau jawab tentang tadi ya? Si Bora, Pipin, dan Ibu Pipin. Ibu Pipin, Ibu Bora. Ibu Bora. Terjadi kebakaran kan tadi, kebakaran hutan. Ada opini atau pendapat tentang kebakaran hutan? Tahu Bu ceritanya tadi lemot, ngelag. Oh gitu, like, aduh, masanya dari Mimiti ibu bacainnya. Melempar dulu. Iya, Bu. Oh ya, Sekarang udah mendingan. sekarang udah mendingan, berarti tadi kelempar pas baca cerita. Jadi tadi menurut ibu ya, cerita pendek itu punya pesan moral bahwa kita sebagai manusia harus melindungi hutan. Kita harus menjaga hutan supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan kan kasihan ya hewan yang ada di hutan. Gajah, apa yang di hutan? Harimau, monyet, apalagi? Siput. Giling gitu ya. Ada banyak hewan yang di hutan yang nantinya akan punah kalau hutan itu dibabat dan dibakar. Jadi pesan moralnya adalah lindungi hutan, jaga hutan supaya tidak terjadi kebakaran. Dari tugas cerpen yang kemarin tuh baru yang baca tuh siapa ya? Bu Imas. Imas as always baca. Terus kemarin tuh Astri sudah baca, Citra juga sudah baca. Yang dari Jatisari yang sudah mengerjakan cerpen siapa? Siska. Oh ya udah, siap nang ngacung. Oke, yang ngacung itu yang belang-belang. Belang-belang. Ya, stop. Ke depan. Ke depan tapi soalnya nggak kedengeran kalau dari belakang. Nggak jelas. Ya. Yang belang-belang mana, Ibu? Oh, ini ya, Bu. Ibu sebentar. Iya, mangga, sok. Cerita. Ditunggu ya ceritanya ya. Sebutkan nama dan judul cerita. Ayo ke depan. Agak depanan gitu. Ceritanya. Yuk. Yuhu. Ayo. Siapa yang belakang itu? Jatisari. Ayo, Enggal. Kita akan mendengarkan cerita pendek. Nanti sebutin ya namanya siapa. Dan judulnya apa. Saya lagi persiapan energi untuk membaca ini. Bila.
Tapi ini apa di mute ya? Ini Jatisari di mute dah. Mau baca. Ya, tadi di mute soalnya. Kan gitu ke film jadi katinggal ke ibu. Namanya siapa? Siska Febriani. Ya, Febriani. Oke. Assalamualaikum. Ya, langsung. Judulnya apa? Amora dan keindahan yang sejati. Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang gadis bernama Amora. Amora adalah seorang gadis yang ceria, penuh semangat, dan memiliki hati yang baik. Namun, Amora sering merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Suatu hari, Amora bertemu dengan seorang pemuda bernama Langit. Langit adalah seorang pria yang tampan, bijaksana, dan memiliki hati yang lembut. Amora berbisik dalam hati, aku tidak sensitif wanita yang pernah bersamamu. Langit, inilah aku dengan segala kekuranganku. Langit tersenyum lembut. Amora, kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari fisik semata. Kecantikan sejati terpancar dari hati yang tulus dan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Diam. Amora terkejut. Apa yang kamu maksud, Langit? Langit menggenggam tangan Amora. Amora, kamu adalah wanita yang istimewa. Keindahanmu tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari sikapmu yang penuh kasih sayang dan kebaikan yang selalu kamu tunjukkan kepada orang lain. Amora berpikir sejenak. Tapi aku sering merasa tidak cukup cantik atau sempurna. Langit tersenyum lembut. Amora, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Setiap orang memiliki kekurangan dan keindahan masing-masing. Justru kekuranganmu membuatmu menjadi unik dan istimewa. Amora tersenyum. Terima kasih, Langit. Aku akan mencoba untuk menerima diriku apa adanya dan menghargai keindahan yang ada dalam diriku. Langit tersenyum. Itulah yang harus kamu lakukan, Amora. Percayalah, keindahan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tapi juga dari sikap dan hati yang tulus. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Amora dan Langit duduk bersama, berbagi cerita dan tawa. Amora belajar untuk menerima dirinya dan memahami bahwa keindahan sejati tidak hanya terlihat dari fisik semata. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dengan tulus dan menghargai keindahan yang ada pada dirinya. Nah, terima kasih Siska. Siska boleh direview nggak? Siska, jangan dulu ke belakang. Mau direview nggak? Cerita pendeknya apa tadi? Ada identitas. Nah, tadi judulnya apa? Anak aku. Hidup aku. Aku. Kita sekalian di-review ya. Siska itu cerita tentang apa sih gitu ya? Ya, coba di-review. Yang pertama adalah identitas cerita pendek. Judulnya apa tadi? Keindahan. Amora dan keindahan sejati. Amora dan keindahan sejati. Penulisnya adalah Siska. Terus tadi sinopsis. Kita kembali ke membahas sinopsis. Sebenarnya Amora dan keindahan sejati ini ceritanya tentang apa sih? Coba dijelasin. Dijelasin bahwa Amora adalah seorang gadis dari desa, namun dia tidak percaya diri karena apa? Tidak percaya dirinya karena wajahnya
tidak cantik gitu ya. Ya. Nah, karena tidak cantik. Namun ketika Amora berbicara dengan siapa tadi Amora? Dengan langit. Dengan langit. Suatu waktu Amora tengadah ke langit gitu ya. Tengadah ke langit lalu berbicara dengan langit. Tadi apa jawaban langit? Kepada Amora apa jawaban langit tuh? Amora tidak usah berkecil hati gitu kan? Ya. Kecantikan itu tidak dilihat dari wajah, Ya, dari sikap, perbuatan. Sikap dan perbuatan atau kebaikan kita itu bisa menjadikan kita cantik misalkan. Terus pesan moralnya adalah jangan berkecil hati dan mencintai tadi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Apa yang kita punya. Bersyukur ya. Alhamdulillah kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini yang sudah Allah berikan. Kayak ibu misalkannya hidungnya pesek, alhamdulillah. Hidungnya pesek, alhamdulillah. Oke, terima kasih buat Siska. Selanjutnya siapa yang mau baca? Terima kasih Siska. Mau baca lagi? Ika, Vina, siapa Vina? Airahma, ayat Airahma. Ada. Atos, Perna, Serpena. Atos, Pina, Vina, sok Vina. Banyak Pina, aku Pina. Vina, sok. Vina, ke depan. Ayo, cepet kita. Kalau di depan boleh duduk, kalau misalkan asal kedengeran aja suaranya. Kalau mau duduk, suaranya harus lantang. Oke, Vina dibaca. 1, 2, 3, go. Ibu, apa? Judulnya apa? Ibu Abisu. Cepat ih. Vina. Kita dengerin Vina untuk membaca cerpen yang berjudul Diam. Semuanya diam. Rahasia di Balik Hujan. Bagus sekali judulnya. Silakan Vina baca. Kadang tunggu. Itu sudah ditutup tadi. Luna duduk di kafeteria menikmati secangkir kopi sambil menatap keluar jendela. Hujan mulai turun dan Luna merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dia melihat Arya masuk ke kafe dengan wajah yang terlihat sedih dan terganggu. Arya meminta secangkir kopi dan duduk di pojok kafe tanpa memperhatikan Luna. Namun Luna dapat merasakan emosi Arya dan dia tahu bahwa Arya memiliki rahasia yang terlindungi. Luna merasa ingin tahu lebih banyak tentang Arya dan dia memutuskan untuk mendekatinya. Apa yang terjadi? Luna bertanya sambil duduk di sebelah Arya. Arya terkejut, tapi kemudian dia mulai berbicara tentang rahasia yang telah dia simpan selama ini. Mendengarkan dengan sesama dan
dia merasa seperti dapat memahami Arya lebih baik. Hujan terus turun, dan Luna serta Arya berbicara tentang kehidupan dan rahasia. Luna merasa seperti menemukan teman yang sejati, seseorang yang dapat dia percaya dan berbagi rahasia. Arya juga merasa seperti telah menemukan seseorang yang dapat dia percaya, dan dia mulai merasa lebih lega. Ketika hujan berhenti, Luna dan Arya memutuskan untuk berjalan ke kota. Mereka berbicara tentang kehidupan dan impian. Dan Luna merasa seperti telah menemukan seseorang yang dapat memenuhi impian. Mereka terus berjalan menikmati keindahan kota yang basah bawah hujan. Luna dan Arya malah menemukan sesuatu yang hilang. Mereka juga tahu bahwa mereka dapat mempercayai mempercayai. satu sama lain subjek tersebut. Ya. Coba direview apa sih ceritanya? Judulnya Rahasia di Balik Hujan oleh Vina. Sinopsisnya apa? Di mana tempatnya itu? Sebuah kota kecil yang Di sebuah kota kecil. Ada sahabat yang bernama Alia dan Vina. Mereka duduk di mana duduknya itu? Baru mah. Dekat tinggal. Ada iklan dulu. Tadi apa? Bukan Alia marah kepada siapa? Vina. Ya Vina, tadi ceritain sinopsisnya apa? Ceritain lagi. Kalau Alia marah kepada siapa tadi? Alia marah kepada siapa? Kepada Luna. Kenapa dia marah kepada sahabatnya? Kenapa dia marah-marah sama sahabatnya? Gak mau cerita ibu. Ya. Terus pesannya apa sih dari cerita Vina tadi? Itu menceritakan Ayo, apa tadi Vina, apa pesan moralnya? Apa makna ceritanya? Memiliki kemampuan untuk merasakan emosi orang lain. Oke. Berarti bagus ya. Berarti dari cerita tersebut yang Vina ceritakan, yang bacakan tadi adalah setiap orang atau misalkan sahabat ya. Sahabat itu bisa merasakan emosi sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena sudah dekat, misalkan ya tadi Alia dan Luna itu. Luna Maya. Oke ya, nanti yang belum mengumpulin tugas cerpen dikumpulin ya, difotoin ya. Oke. Itu yang baru datang dari SMK Marga Mulia siapa? Bu Abi kan datang. Imam. Badrun dan siapa yang baru datang? Badrun dan Imam. Imam udah ngerjain tugas cerpennya sama Badrun? Nah. Udah nanti difotoin ya, dikirimkan Ya, nanti Bu. dikumpulin, nanti difotoin, dikumpulin ke di Bu Tini, nanti dari Bu Tini ke Ibu Lia.
Oke ya. Cukup pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Bu, di Jatisari. Oh, Jatisari mau baca? Bukan baru mau yang baru datang. Terus datang tapi tetap absen. Saha atuh nu medongkap eta di Jatisari teh. Digantang kalem cenah eta teh saha? Yeay, cenanya. Yeay. Oke ya, untuk hari ini, pagi ini, Ibu cukupkan pelajarannya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan semangat yang lebih baik lagi, dengan yang membara, dengan membara kayak api tadi, api yang membara. Semoga tetap semangat belajar, tetap istiqomah, jadi lebih baik lagi ya untuk kedepannya pembelajarannya. Semoga Allah mudahkan juga semua pembelajaran kita. Nah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk PR-nya, nanti Ibu kirimkan 1 cerpen, tapi nanti di-review. Tadi ada review, nanti di-review lagi ya cerpennya. Untuk minggu depan untuk minggu depan. Tapi nanti Ibu kirimkan contoh cerpen. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya atas perhatiannya. Arigato. Dadah Ibu. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.